Kami memuliakan Yesus lebih daripada Anda memuliakan Yesus, saudaraku Kristen dan Katolik. Salam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Doa dan harapan saya semuanya dalam keadaan sehat, damai, dan penuh sukacita. Amin. Ya teman-teman, lagi-lagi Ustadz Kenama mulai ngarang bebas. Asal jiplak saja dia teman-teman. Dia katakan, umat Islam lah yang lebih memuliakan dan meninggikan Yesus. Umat Islam lah yang lebih mengenal Yesus dan memuliakan Yesus secara benar dan profesional, kata Ustadz Kenama teman-teman. Lebih dari umat Katolik dan umat Kristen. Ustadz ini memang lucu dia teman-teman. Jadi umat Kristen dan Katolik harus terima kenyataan ini, kata Ustadz Kenama. Ustadz ini ada-ada saja Ustadz ini. Ustadz Kenama mengatakan ini depan Bang Roma Irama teman-teman. Entah apa percakapan mereka, perbincangan mereka, sehingga tiba-tiba Ustadz Kenama katakan ini teman-teman. Dan Roma Irama kelihatannya senang sekali dia dengar apa yang disampaikan Ustadz Kenama ini. Yuk teman-teman, sebelum kita bahasnya lebih jauh, kita tonton saja dulu videonya yang ada berikut ini. Saudaraku sayang, Kristen Katolik di Republik Indonesia. Jadi udahlah, itu udah bukan rahasia lagi. Kekristenan harus menerima kenyataan bahwa gitu, kami mengenal Yesus lebih baik daripada Anda mengenal Yesus. Kami memuliakan Yesus lebih daripada Anda memuliakan Yesus. Kami yang memuliakan secara benar dan proporsional. Nah, melalui gambaran ini insya Allah dirajut lagi. Tidak ada setitik pun niat kami untuk menjelekkan, menghujat, menghina, apalagi menistakan kitab suci agama Kristen beserta dogmanya, atau membuat orang Kristen dipengaruhi jadi Islam. Tidak. Begini saudaraku Kristen dan Katolik, terima aja lah. Udah, kita di Priuk bilang santuy aja, santuy. Wallace gitu, santuy. Tepuk tangan buat Ustadz K. Ya teman-teman sekalian, itulah dia cuplikan videonya. Jadi apakah benar dan betul umat Islam lah yang memuliakan Yesus? Seperti yang dikatakan Ustadz Kenama ini. Ustadz Kenama ini sebenarnya salah besar. Karena yang dimuliakan Ustadz Kenama dan umat Islam itu bukan Yesus, tetapi Nabi Isa. Jadi Pak Ustadz, tak usah sama-samakanlah. Isa dan Yesus itu dua tokoh yang sangat berbeda. Nabi Isa itu menurut Islam lahirnya di bawah pohon kurma. Sedangkan Yesus lahir di kandang domba. Jadi bedalah bro Ustadz. Jadi jangan Anda sama-samakan. Nah teman-teman sekalian, saya akan bacakan ayat ini buat kita semua ya, terutama untuk Pak Ustadz ini. Biar Pak Ustadz tahu ya. Di dalam Lukas 2 ayat 7, ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan ayatnya yang dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya, jadi itulah dia ayatnya teman-teman. Terutama Pak Ustadz yang terhormat. Anda harus paham ini ya. Sedangkan Nabi Isa menurut Islam, Nabi Isa waktu masih kecil, masih bayi teman-teman, Isa ini sudah bisa bikin mujizat teman-teman. Ya, dia bikin mujizat, dia bikin burung dari tanah. Dia bikin burung dari tanah liat. Nah teman-teman, dari situ kita bisa melihat bahwa Isa dan Yesus memang dua pribadi yang sangat berbeda. Karena di dalam Alkitab saja tidak ada tertulis Yesus waktu masih kecil atau masih bayi membuat mujizat, membuat burung dari tanah liat. Jadi beda ya teman-teman. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus itu terjadi di Kana Galilea teman-teman. Di dalam Injil Yohanes pasal 2 dikatakan di sana, di Kana Galilea Yesus Kristus dicatat melakukan mujizatnya yang pertama dengan mengubah air menjadi anggur.
dalam satu pesta pernikahan. Jadi Pak Ustadz yang terhormat, Isa dan Yesus memang dua pribadi yang berbeda. Sangatlah berbeda Pak Ustadz. Jadi tidak usahlah disama-samakan ya. Nah teman-teman, perbedaan yang berikut, Nabi Isa itu tidak disalibkan teman-teman, menurut Islam, tetapi diserupakan. Sedangkan Yesus Kristus mati disalibkan dan bangkit di hari yang ketiga. Dan dia menempatkan dirinya kepada muridnya dan naik ke surga. Jadi teman-teman, fakta ini menunjukkan bahwa Isa dan Yesus memang dua pribadi yang sangat berbeda. Isa hanyalah seorang nabi biasa, sedangkan Yesus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bukan cuma kami, tetapi seluruh umat manusia yang datang dan mau percaya sepenuhnya kepada Yesus, maka dia akan diselamatkan. Jadi sangatlah jelas Pak Ustadz dan teman-teman sekalian, Pak Ustadz dan umat Islam memuliakan Nabi Isa, bukan Yesus. Katanya mantan pendeta. Masa nggak tahu sih? Ada-ada saja Ustadz ini. Dan yang terakhir teman-teman, tadi Pak Ustadz katakan bahwa umat Islam lah yang lebih memuliakan Yesus daripada Katolik dan Kristen. Anda salah besar Ustadz. Karena kami Kristen dan Katolik sangatlah memuliakan Yesus. Karena dia Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan seluruh umat manusia yang datang dan mau percaya kepadanya pasti diselamatkan. Ya teman-teman sekalian, demikian tanggapan singkat ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.